Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Teja Kusuma dengan NPM 181000287 dari kelas B di bawah bimbingan Ibu Tuti Rastuti SHMH. Di sini saya akan mempresentasikan tentang perbandingan hukum perdata hasil dari resume 3 buku. Yang pertama, saya meresume dari buku Dr. H. Salim HSMS. Yang kedua dari buku Dr. Subakti Hartono SH. Yang ketiga dari buku Prof. R. Subakti SH. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian perbandingan hukum perdata dari buku Dr. Haji Salim HSMS. Dalam berbagai literatur nasional maupun internasional tidak ditemukan pengertian perbandingan hukum perdata, tetapi yang ada pengertian tentang hukum kooperatif. Hukum kooperatif dapat digunakan untuk menggambarkan studi sistematika mengenai tradisi hukum dan peraturan hukum tertentu yang berbasis kooperatif. Untuk bisa dikatakan sebagai hukum kooperatif yang sesungguhnya, ia juga membutuhkan perbandingan dari dua atau lebih sistem hukum atau dua atau lebih tradisi hukum atau aspek-aspek yang terseleksi, institusi atau cabang-cabang dari dua atau lebih sistem hukum. Sedangkan pengertian perbandingan hukum perdata menurut buku Dr. Sunarjati Hartono SH, perbandingan hukum adalah suatu metode penyelidikan, bukan suatu cabang ilmu hukum. Sebagai seringkali ungkapan sementara orang, metode yang dipakai adalah membanding-bandingkan salah satu lembaga hukum dengan membanding-bandingkan itu, maka dapat menemukan unsur-unsur persamaan tetapi juga unsur perbedaan dari kedua sistem hukum itu. Maka dengan demikian perbandingan hukum itu membawa kita kepada sejarah hukum. Sedangkan dari buku Prof. R. Subakti tidak dijelaskan mengenai pengertian perbandingan hukum perdata di dalam bukunya. Ada manfaat dan kegunaan perbandingan hukum perdata menurut buku Dr. H. Salim HSMS. Menurut Haji Salim, manfaat mempelajari perbandingan hukum perdata dibedakan menjadi dua, yaitu manfaat teoris merupakan kegunaan faedah atau keuntungan yang berkaitan atau berhubungan dengan perkembangan teori, khususnya teori hukum perdata. Yang kedua, ada praktik, yaitu berkaitan dengan pelaksanaan secara nyata teori-teori yang ada manfaat, seperti penting dalam kerangka penyusunan rancangan kitab undang-undang hukum perdata nasional, karena selama ini hukum perdata yang berlaku di Indonesia masih merupakan produk pemerintah Hindia Belanda yang ditetapkan pada tahun 1848. KUHP Perdata sudah tidak aktual lagi. Dengan adanya perbandingan ini dapat dijadikan bahan rujukan di dalam proses penyusunan rancangan KUHP Perdata Nasional. Penting dalam kerangka proses penemuan dan penerapan hukum oleh hakim di dalam putusannya. Sedangkan menurut buku Dr. Sunarjati Hartono SH, perbandingan hukum ternyata membantu pembentukan hukum nasional dalam arti seluas-luasnya, mengenai penanaman modal asing. Yang kedua, mengenai pengertian domisili seseorang. Yang ketiga, mengenai tempat kedudukan dalam badan hukum. Sedangkan menurut buku Prof. R. Subakti SH, maka dalam perbandingan hukum perdata, kegunaan dan manfaat dari hukum perdata, kita perlu mengetahui latar belakang peraturan atau hukum yang kita temui. Perbandingan hukum sebagai metode dan sebagai ilmu. Perbandingan hukum sebagai metode. Perbandingan hukum juga dapat dibandingkan sebagai suatu metode pendidikan hukum dengan menggunakan metode perbandingan hukum. Dengan demikian, maka perbandingan hukum sekaligus merupakan metode penelitian dan disiplin hukum. Di samping itu, dapat ampuh digunakan dalam masa pembangunan yang berencana terhadap kebutuhan masyarakat. Sedangkan perbandingan hukum sebagai ilmu hukum ada yang menganggap suatu badan ilmu hukum yang mandiri
Perbandingan hukum itu memang terutama suatu metode penelitian yang dapat digunakan untuk suatu tujuan praktis, tetapi juga untuk mengembangkan ilmu hukum secara teoris. Nah, ruang lingkup perbandingan hukum perdata menurut buku Perbandingan Hukum Perdata Kooperatif Civil Law. Ruang lingkup kajian di buku ini yaitu mengkaji terhadap perbandingan hukum perdata yang berlaku antara negara yang satu dengan yang lainnya, baik negara kita dengan negara asing ataupun dari negara satu ke negara satunya, dengan menganalisis sistem hukum perdata yang berlaku di setiap negaranya dan mengkaji tentang perbedaan dan persamaan antara sistem hukum perdata yang berlaku di dalam negara yang bersangkutan. Sedangkan menurut buku Kapita Selecta Perbandingan Hukum, ruang lingkup dalam buku ini mempelajari perbandingan hukum tidak semata-mata ingin mengetahui perbedaan-perbedaan itu, tetapi sebab-sebab adanya perbedaan-perbedaan tersebut dengan dilatar belakangnya dari peraturan-peraturan hukum yang kita jumpai mengenai kekayaan para individu, dan mengatur pula hubungan hukum yang diadakan antara para individu yang satu dengan yang lain, antara individu dengan badan negara. Sedangkan menurut buku Perbandingan Hukum Perdata Profesor R. Subekti Esa, ruang lingkup yang terdapat pada buku itu yaitu mempelajari tentang perbandingan hukum perdata, cara berpikir, pandangan hidup, dan karakter suatu bangsa, tentang orang dan badan hukum dengan berbagai macam-macam sistematik. Syarat sahnya kontrak menurut Inggris yang pertama, offer and acceptance, yang kedua, certainty, yang ketiga, intention to create legal relation, yang keempat, capacity, yang kelima, formalization, yang keenam, consideration. Sedangkan menurut Amerika Serikat, yang pertama, officer and acceptance, yang kedua, meeting of mind, yang ketiga, competent parties, yang keempat, consideration, yang kelima, legal subject matter. Sedangkan menurut Indonesia, kesepakatan, yang kedua, kecakapan, yang ketiga, objek, yang keempat, keusahaan. Menurut Inggris, yang pertama, discharging by performance, yang kedua, discharging by agreement, yang ketiga, discharging by frustration, yang keempat, discharging by breaks. Sedangkan menurut Amerika Serikat, yang pertama, novation, yang kedua, subjectal contract, yang ketiga, legality, yang keempat, and account stated. Sedangkan menurut Indonesia, yang pertama, pembayaran, konsignasi, yang ketiga, novasi, yang keempat, keberatan atau pembatalan.